bagaimana cara wudhu bagi akhwat saat tidak ada tempat wudhu khusus yang tertutup. Jadi kadang kita menemukan seperti itu ya Ustaz ya, mau buka hijab itu nggak bisa. Kemudian yang kedua ini kontradiksi Ustaz ya. Saya sering melihat tempat wudhu yang sudah tertutup. Jadi sudah ada tempat wudhu khusus yang bisa kita buka hijab, tetapi mungkin tidak maksimal wudhunya, juga mencuci kakinya dan sebagainya yang lain itu tidak sempurna. Apakah ini bisa merusak kesempurnaan wudhu? Menika pertanyaan pun Ustazah. Ya, baik Ibu. Ketika tidak di tempat yang aman ya untuk aurat kita ya, kita boleh untuk tidak membuka jilbab, yang terpenting wudhu tetap kita lakukan dengan sempurna Ibu ya. Karena kalau misalnya nih, kalau saya sendiri kalau pakai jilbab yang pakai peniti begini, tinggal dibuka satu peniti saja, tidak perlu dibiarkan gitu. Yang terpenting bagian muka kita bisa basuh semuanya, bagian mukanya gitu ya. Kan nggak mungkin orang akan melihat kita dari depan gitu kan, nggak mungkin gitu ya, itu bisa. Kemudian tangan kita juga begitu. Nah, di dalam Islam itu ada syariat namanya mengusap sepatu atau kaos kaki Ibu-ibu. Mengusap sepatu atau kaos kaki. Ini misalnya kalau kita mau bepergian itu kami anjurkan berwudu terlebih dahulu ya sebelum bepergian, lalu pakailah kaos kaki. Dan periksa kaos kakinya jangan sampai yang bolong atau tipis. Itu ketika dalam keadaan emergensi seperti ini tidak ada tempat tertutup ya untuk perempuan berwudu, itu kaos kaki tidak perlu dilepas. Langsung. Nah, tidak perlu dilepas, cukup kita mengusapnya. Jadi kita basahi dua telapak tangan kita usap dari ujung jari, ya. Kaos kakinya nggak perlu dilepas, jadi kita basahi kedua telapak tangan kita, lalu kita usapkan kedua telapak kaki bagian atas saja, tidak bagian bawah. Dari ujung sampai ke batas mata kaki, sudah cukup. Ya, ini yang banyak tidak tahu ya. Ini untuk meringankan. Jadi syariat Islam itu fleksibel, ya, sangat relevan untuk diterapkan kapan saja. Jika syariatnya seperti itu, bukan itu tidak sempurna wudunya, bukan, karena memang Rasulullah juga melakukan itu. Banyak hadisnya ketika Rasulullah memakai sepatu ya, yang dipakai oleh beliau dulu sepatu boot gitu ya, atau khuf kalau dalam bahasa fikihnya. Itu ketika beliau mau berwudu, itu ada sahabat yang mau melepaskan sepatu beliau, ya. Tapi beliau melarang, dahuma fa inni istamal tuha ya tohirota ini. Jangan dilepas kedua sepatu saya, karena saya memakai kedua sepatu saya itu setelah berwudu, sehingga beliau tidak lepas dan beliau mengusapnya saja. Dan yang diusap bagian atas saja, karena tidak semua agama itu harus dilogikakan. Ini bukan logika, ini kalau logika yang kotor bagian bawah gitu ya, tapi ini syariat gitu. Nah, meskipun itu tidak banyak ya yang tidak bisa dilogikakan, nah ini termasuk diantaranya. Dan disampaikan oleh para sahabat, seandainya seluruh ajaran agama itu berdasarkan pada logika, maka sungguh mengusap sepatu itu akan diperintahkan di bagian bawahnya, tapi ternyata bagian atasnya yang diusap. Nah ini, jadi sebenarnya ketika kita berwudu, apakah di tempat yang tertutup atau tidak, menyempurnakan wudu itu tidak dilihat dari seorang melepas jilbabnya atau tidak, karena kita bisa tetap melakukannya secara sempurna dengan tanpa tadi ya melepas jilbab kita misalnya, tapi dengan sempurna begitu ya. Kadang kan ada yang lepas jilbab tapi wudunya tidak sempurna, ada juga begitu ya. Yang terpenting kita kan memahami tata cara wudu yang sempurna dan bagaimana itu tetap bisa kita lakukan dengan tanpa melepas jilbab tadi gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ini cukup penitinya dilepas ya, kemudian kita usap bagian muka. Untuk telinga kan kita bisa masuk dari dalam begini. Ya. Itu karena untuk kepala dan telinga itu kan bukan dibasuh, diusap. Jadi yang penting telapak tangan kita ada bekas air ya. Nah, itu sudah cukup dan cukup sekali saja. Ini Masya Allah ya. Tata cara wudhu ini sudah sangat sesuai dengan kondisi. Nah, kondisi kita di mana bagian kepala itu kan suka lembab ya dan sebagainya. Jadi cukup diusap dan sekali saja kalau di dalam hadis. Meskipun menurut
madhab Syafi'i semuanya disunahkan 3 kali 3 kali. Tapi kalau kita kupas dari hadis-hadis Rasulullah itu untuk rangkaian yang lain beliau katakan salasan, tapi untuk mengusap kepala dan telinga itu cukup sekali saja, tidak ada kata salasan, gitu ya, tidak ada 3 kali begitu. Sehingga dari sini ditarik kesimpulan oleh para ulama bahwa selain mengusap kepala dan telinga disunahkan 3 kali, tapi untuk kepala dan telinga cukup 1 kali saja. Seperti itu ya. Nah, dan mengusapnya kan cuman sebagian. Nah, kalau kita pakai jilbab seperti ini, kita cukup ini ambil ya bagian begini langsung dilanjutkan ke jilbabnya. Gitu ya. Dilanjutkan ke diusap jilbabnya. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak memakai jilbab, tapi beliau memakai surban. Kadang karena cuaca sangat dingin, ya ibu-ibu ya ekstrim begitu. Jadi beliau tidak melepas bagian kepala ini, tetap pakai surban. Nah, caranya begitu, beliau mengusap bagian depan lalu dilanjutkan ya dengan imamah ya, kalau beliau itu dengan surban beliau, kalau kita dengan jilbab kita. Gitu ya. Jadi itu cara wudhu yang meskipun terlihat barangkali logika kita tidak sempurna, tapi itu sempurna karena memang ada syariatnya demikian. Yang justru tidak sempurna itu tadi ya, seperti yang tadi, misalnya mengusap malah diciprati atau dibasahi gitu ya. Anak-anak kadang kan kepala ini nih ambil air terus dituangkan begini kan ada gitu ya. Atau yang begini nih banyak ibu-ibu orang tua ya, kepalanya diciprati. Lihat ya, ciprat-ciprat begini ini nggak sesuai dengan bahasanya karena diperintahnya mengusap. Atau tadi ya kaki ditaruh di bawah keran aja basah, yang itu tidak sesuai. Ya, harus ada sentuhan, ada gosokan ya. Itu ketika membasuh kaki gitu. Nah, namun kalau mengusap saja, mengusap kaos kaki tadi tidak masalah begitu ya. Ini. Jadi ini sangat meringankan kita kalau ada acara rame-rame di hotel, antri wudhunya itu ya. Tuh, dengan syarat tadi setelah berwudhu pakai kaos kaki dan jangan dilepas. Itu kalau mau wudhu cukup mengusapnya saja. Begitu ya Ibu. Ada lagi? Yang paling susah biasanya tangan, karena harus diangkat lengan pakaiannya. Ya, tangan itu tidak lebih besar dari badan kita, nggih, insya Allah, nggih. Nah, jadi supaya tidak terlihat bagian tangannya, kita membasuh tangannya di depan badan kita, sehingga tidak terlihat oleh yang lainnya, gitu ya. Insya Allah bisa tertutupi oleh badan kita, gitu. Jadi dibuka satu persatu. Kalau misalnya ada laki-laki di samping sana ya kita membasuhnya sambil miring gitu ya. Pokoknya badan kita gunakan untuk menutupi tangan kita ya Bu Sari ya. Ketika kita sedang membasuh tangan. Insya Allah aman. Karena badan kita cukup besar hanya untuk menutupi tangan ya. Gitu. Insya Allah begitu. Baik. Sampun Ibu-Ibu.